Pernahkah kamu merasa ada seseorang yang memperhatikanmu diam-diam? Tidak selalu dengan tatapan yang terlihat. Kadang hanya lewat sikapnya yang berbeda, cara dia hadir, atau energi yang sulit dijelaskan. Ada seseorang di luar sana yang seolah sedang mencari alasan untuk lebih dekat denganmu, alasan untuk bisa berada di ruang yang sama denganmu. Dan alasan itu dia temukan dengan cara sederhana, memberi sesuatu. Bukan karena dia ingin terlihat berlebihan, bukan karena dia sedang membeli perhatianmu, tapi karena di dalam hatinya dia merasa, kalau aku memberi sesuatu, mungkin dia akan merasakan kehadiranku. Itulah bisikan kecil dalam dirinya. Semesta sedang membawamu pada pesan ini. Bukan kebetulan. Kalau kamu mendengarkannya sekarang, ada energi yang ingin disampaikan. Ada seseorang yang sedang mendekat, dan semesta ingin kamu menyadarinya. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, aku ingin kamu ingat satu hal penting. Pesan ini adalah pesan intuitif. Bisa jadi terasa sangat dekat dengan situasimu. Bisa jadi hanya sebagian yang sesuai. Gunakan selalu kebijaksanaanmu. Ambil yang selaras dengan hatimu, dan lepaskan yang tidak. Aku tidak di sini untuk memberi ramalan kaku yang mengikat hidupmu. Aku di sini untuk membukakan cermin, agar kamu bisa melihat pantulan yang selama ini mungkin terlewat. Karena pada akhirnya, yang tahu kebenaran dalam hidupmu adalah dirimu sendiri. Jadi izinkan hatimu tenang saat mendengar ini. Tarik napas perlahan, hembuskan. Rasakan setiap kata seolah bukan hanya suara, tapi juga pesan semesta yang datang padamu. Karena ketika semesta ingin bicara, seringkali ia memakai cara sederhana. Lewat kata-kata, lewat isyarat, lewat pertemuan seperti ini. Dan sekarang, mari kita lihat lebih dalam tentang seseorang yang ingin memberimu sesuatu hanya karena ingin mendekatimu. Aku merasakan energi yang sangat halus tapi juga kuat dari seseorang yang sedang memperhatikanmu. Energi ini bukan energi biasa, bukan sekadar rasa ingin tahu singkat yang mudah hilang, tapi sesuatu yang lebih konsisten. Dia seperti sedang menaruh perhatiannya padamu dalam diam, seolah sedang menunggu momen yang tepat untuk mendekat. Orang ini tidak terburu-buru. Dia tidak datang dengan langkah besar atau pernyataan yang heboh. Dia memilih untuk tetap tenang, menahan diri, sambil mengamati bagaimana caranya bisa masuk ke dalam hidupmu tanpa menimbulkan kegaduhan. Sebab dalam hatinya, dia sadar, kamu bukan orang yang bisa didekati dengan cara sembarangan. Ada aura yang kamu bawa, sesuatu yang membuatnya segan, tapi sekaligus menarik. Karena itulah langkah yang dia pilih sederhana, memberi sesuatu. Ini mungkin tampak sepele dari luar, tapi maknanya jauh lebih dalam. Dengan memberi sesuatu, dia seolah berkata, "Lihat, aku ada di sini. Aku ingin kamu tahu bahwa aku memperhatikanmu. Aku ingin hadir, meski hanya lewat hal kecil." Dan menariknya, energinya bukanlah energi manipulatif. Bukan energi seseorang yang memberi hanya untuk mendapatkan timbal balik instan. Justru terasa ada rasa tulus di dalamnya. Seperti orang yang ingin berkontribusi, ingin menyisihkan sedikit dari dirinya, agar kamu tahu bahwa dia tidak hanya lewat. Kamu mungkin pernah merasa heran kenapa ada orang yang tiba-tiba lebih perhatian. Kenapa ada orang yang datang dengan sikap berbeda, seakan ada sesuatu yang dia simpan. Itulah dia. Orang ini sedang berusaha menunjukkan bahwa dia peduli, tapi dengan cara yang aman baginya, memberi. Kadang pemberiannya bisa berupa hal kecil, seperti perhatian sederhana, bantuan kecil yang kamu butuhkan, atau sekadar hadir saat kamu merasa sendiri. Kadang juga, bentuknya bisa lebih nyata, hadiah, kesempatan, atau sesuatu yang kamu anggap bernilai. Tapi yang perlu kamu pahami adalah bukan bentuknya yang paling penting, melainkan niat di baliknya. Energinya menunjukkan kerinduan untuk dekat, tapi juga kehati-hatian. Dia tidak ingin merusak ruangmu, tidak ingin memaksa. Dia hanya ingin keberadaannya dirasakan, walau lewat jalan yang sederhana. Dan di titik inilah,
Semesta seakan berbisik padamu, perhatikan energi ini, karena seringkali tanda-tanda awal kehadiran seseorang dalam hidup kita datang dalam bentuk yang paling halus. Sekarang mari kita masuk lebih dalam. Kenapa orang ini memilih jalannya lewat memberi? Kenapa tidak langsung bicara? Kenapa tidak terus terang dengan perasaan atau niat yang sebenarnya? Di balik itu ada lapisan emosi yang cukup rumit. Orang ini menyimpan sesuatu di dalam dirinya. Keraguan, ketakutan, bahkan mungkin rasa tidak percaya diri. Dia takut, kalau dia langsung mengungkapkan semuanya, kamu akan menjauh. Dia takut, kalau langkahnya terlalu cepat, kamu akan merasa tertekan. Dan yang lebih dalam lagi, dia takut, kalau hatinya ditolak, dia akan kehilangan kesempatan untuk berada di dekatmu sama sekali. Karena itulah dia mencari jalan tengah. Jalan yang tidak membuatnya harus menanggung risiko terlalu besar, tapi tetap bisa mendekatkan dirinya padamu. Dan jalan itu adalah memberi sesuatu. Memberi baginya adalah bahasa aman. Lewat pemberian, dia bisa mengirimkan sinyal tanpa harus berkata banyak. Dia bisa menunjukkan, aku ada untukmu, aku memperhatikanmu, aku ingin hadir di sekitarmu. Dan menariknya, dia tidak menuntut balasan yang langsung. Dia hanya ingin kamu tahu bahwa keberadaannya nyata. Bayangkan seseorang yang berdiri di pintu, tidak berani mengetuk keras. Dia tidak ingin mengganggu, tapi dia juga tidak ingin pergi. Maka dia letakkan sesuatu di depan pintu itu, sebuah tanda bahwa dia pernah datang, bahwa dia ada di sana. Begitulah energi orang ini. Mungkin kamu bertanya-tanya, apakah ini sekadar cara halus untuk mencari perhatian? Ya, bisa jadi. Tapi perbedaan besar ada di niatnya. Orang yang hanya mencari perhatian akan selalu menuntut respon, sedangkan energi yang aku rasakan dari sosok ini lebih banyak mengandung ketulusan. Dia hanya ingin berada lebih dekat, ingin dilihat, tanpa harus membuatmu merasa terjebak dalam kewajiban. Ada kalanya memberi adalah cara orang melindungi hatinya sendiri. Dengan memberi dia bisa merasa lega karena telah melakukan sesuatu untukmu. Sekaligus dia juga menciptakan alasan agar dirinya tetap terkoneksi denganmu. Dia tahu mungkin kamu tidak langsung membuka pintu, tapi dia berharap setidaknya kamu akan melirik ke arah itu dan menyadari keberadaannya. Semesta seakan mengingatkanmu, jangan terlalu cepat menilai niat orang ini. Karena kadang, orang yang memberi bukan berarti ingin mengambil lebih banyak darimu. Kadang, memberi adalah cara mereka untuk belajar mendekat, sedikit demi sedikit. Dengan cara yang menurut mereka paling aman, paling jujur, dan paling bisa diterima. Sekarang, mari kita lihat lebih dalam apa yang sebenarnya dia rasakan terhadapmu. Karena sesungguhnya, alasan seseorang berani mengambil langkah sekecil apapun, entah itu memberi hadiah, menunjukkan perhatian, atau sekadar hadir dalam diam, pasti lahir dari sesuatu yang kuat di dalam hatinya. Orang ini tidak melihatmu sebagai sosok biasa. Ada sesuatu dalam dirimu yang membuatnya sulit untuk berpaling. Mungkin caramu bersikap, mungkin kekuatan dalam energimu, atau mungkin cahaya batinmu yang membuatnya merasa kamu berbeda, kamu tidak seperti orang lain. Perasaan ini tidak datang tiba-tiba. Dia sudah memperhatikanmu cukup lama. Setiap kali kamu hadir, entah lewat tatapan singkat, percakapan kecil, atau bahkan hanya sekadar keberadaanmu, dia merasakan ada getaran khusus di dalam dirinya. Seolah semesta menggerakkan hatinya untuk memperhatikanmu lebih dalam lagi. Yang menarik adalah, perasaan ini tidak hanya tentang ketertarikan fisik semata. Lebih dari itu, dia merasa ada koneksi emosional, bahkan spiritual. Dia merasa kamu membawa sesuatu yang membuat hidupnya lebih berarti, lebih penuh arah. Kamu seperti cermin yang memantulkan bagian dari dirinya yang selama ini ia lupakan. Dan inilah yang membuatnya bimbang. Perasaannya besar, tapi keberaniannya tidak sebesar itu. Dia ingin mendekat, tapi takut merusak apa yang sudah ada. Dia ingin bicara, tapi takut kata-katanya tidak cukup. Maka, jalan aman yang ia pilih adalah memberi sesuatu.
Bagi dia, dengan memberi, dia bisa menyalurkan sedikit dari apa yang ia rasakan. Itu adalah cara dia berkata, "Aku peduli padamu. Aku ingin berada di dekatmu. Aku ingin kamu tahu, meski aku belum bisa mengucapkannya dengan lantang." Energinya membawa rasa kagum, rasa hormat, dan juga rasa syukur. Dia melihatmu sebagai seseorang yang membawa cahaya ke dalam hidupnya. Dan justru karena rasa hormat itu, dia tidak ingin terburu-buru. Dia memilih langkah yang hati-hati, karena dia tahu kamu layak didekati dengan cara yang benar, dengan niat yang tulus. Semesta ingin kamu menyadari hal ini. Perasaan yang dia simpan bukanlah main-main. Energinya terasa konsisten, tidak seperti orang yang hanya singgah sebentar. Ada kerinduan, ada kekaguman, dan ada harapan bahwa suatu hari dia bisa cukup berani untuk benar-benar menyatakan isi hatinya. Jadi, kalau kamu merasa ada seseorang yang tiba-tiba lebih perhatian, lebih sering hadir, atau mulai menunjukkan kebaikan yang konsisten, itu bukan kebetulan. Itu adalah cara semesta memperlihatkan bahwa ada hati yang sedang belajar untuk mendekat padamu. Sekarang mari kita masuk pada pertanyaan penting. Apa sebenarnya bentuk hadiah yang ingin dia berikan padamu? Perlu kamu tahu, hadiah yang datang dari hati seseorang tidak selalu berbentuk barang mahal atau sesuatu yang bisa diukur dengan angka. Seringkali, hadiah terbesar justru hadir dalam bentuk yang sederhana tapi syarat makna. Bisa jadi wujud hadiah ini hanyalah perhatian kecil, seperti pesan singkat di saat kamu merasa lelah, seperti doa yang dia panjatkan diam-diam untukmu, meski kamu tidak pernah mengetahuinya. Seperti langkah kecil untuk memastikan kamu baik-baik saja, walau dia tidak selalu menampakkan diri secara langsung. Bisa juga hadiahnya berupa dukungan. Mungkin dia adalah orang yang tiba-tiba hadir saat kamu merasa jatuh. Mungkin dia memberi kata-kata yang menenangkan ketika dunia terasa terlalu berat di pundakmu. Dia ingin kamu tahu bahwa ada seseorang yang melihatmu dan siap menopangmu jika kamu membutuhkan. Atau mungkin hadiah ini berupa kesempatan. Kesempatan untuk berkembang, kesempatan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik, atau bahkan peluang yang membuka jalan baru dalam hidupmu. Dia ingin hadir sebagai jembatan yang membawamu lebih dekat pada kebahagiaan dan keberlimpahan. Dan tentu saja tidak menutup kemungkinan bahwa hadiah ini benar-benar berbentuk benda nyata. Sesuatu yang ia pilih dengan hati-hati agar bisa membuatmu merasa diperhatikan. Tidak peduli seberapa besar atau kecil, baginya itu adalah simbol. Simbol bahwa dia peduli. Simbol bahwa dia ingin memberi sebagian dari dirinya kepadamu. Namun yang paling penting untuk kamu pahami adalah bukan bentuknya yang menjadi inti. Yang lebih penting adalah energi yang menyertai pemberian itu. Energi niat baik, energi ketulusan, dan energi kerinduan untuk lebih dekat denganmu. Karena ada banyak orang yang bisa memberi hadiah, tapi hanya sedikit yang benar-benar memberi dengan hati yang tulus. Semesta ingin kamu belajar membedakan, apakah pemberian ini datang dari niat tulus, ataukah hanya sebuah cara untuk mendapatkan sesuatu darimu. Gunakan intuisi, dengarkan getaran hatimu, karena hatimu tidak pernah salah dalam mengenali ketulusan. Jika hadiah itu membuatmu merasa ringan, tenang, dan penuh syukur, maka itu datang dari ketulusan. Tapi jika hadiah itu membuatmu gelisah, terikat, atau seolah ada kewajiban besar setelahnya, maka kamu tahu, itu bukan dari energi yang murni. Dan orang ini, energinya menunjukkan sesuatu yang murni. Dia tidak ingin menuntut, dia hanya ingin dekat. Dia ingin kamu merasakan bahwa kamu layak diperhatikan, layak menerima, dan layak dicintai dengan cara yang lembut. Sekarang mari kita geser sedikit dari energi orang itu, dan lihat apa yang semesta ingin sampaikan padamu melalui situasi ini. Pesannya jelas, kamu pantas menerima. Ya, kamu. Kamu yang mungkin sering merasa harus selalu kuat, harus selalu mandiri, harus selalu menyelesaikan segalanya sendiri. Kamu yang terbiasa memberi begitu banyak pada orang lain, tapi seringkali lupa bahwa kamu juga berhak menerima. Semesta ingin kamu mengerti bahwa menerima bukanlah kelemahan. Menerima bukan berarti kamu kurang. Justru,
Dengan menerima, kamu sedang memberi kesempatan kepada orang lain untuk menyalurkan kebaikan yang ada di dalam dirinya. Kamu menjadi saluran, tempat energi kasih dan perhatian itu bisa mengalir. Ingatlah, hidup ini adalah tentang keseimbangan. Ada saatnya kamu memberi, dan ada saatnya kamu menerima. Jika kamu hanya terus memberi tanpa pernah membuka ruang untuk menerima, maka aliran energi itu akan tersumbat. Dan itulah yang membuatmu lelah, merasa tidak dilihat atau bahkan merasa sendirian. Mungkin selama ini kamu terbiasa menolak pemberian dengan alasan, "Aku tidak enak, aku tidak butuh," atau "Aku tidak pantas menerimanya." Padahal, setiap kali kamu menolak kebaikan yang tulus, kamu juga menolak pesan semesta yang sedang dikirimkan untukmu. Hadiah yang datang ini, sekecil apapun bentuknya, adalah simbol. Simbol bahwa semesta ingin mengingatkanmu, kamu dilihat, kamu dihargai, kamu dicintai. Dan lewat orang ini, semesta sedang menunjukkan bahwa tidak semua orang hadir hanya untuk mengambil darimu. Ada juga yang datang untuk memberi, ada juga yang datang untuk mendekat tanpa menuntut balasan instan. Tugasmu sederhana, dengarkan intuisi. Kalau hatimu berkata ini tulus, maka bukalah ruang untuk menerima. Tapi kalau hatimu merasa ada beban, jangan ragu untuk menjaga jarak. Semesta tidak ingin kamu hidup dengan rasa curiga yang berlebihan, tapi juga tidak ingin kamu buta terhadap niat orang lain. Yang penting adalah keseimbangan, terbuka, tapi tetap sadar, menerima, tapi tetap menjaga batas. Dan ingat, menerima hadiah ini bukan hanya tentang hadiah itu sendiri. Lebih dari itu, ini adalah latihan bagi jiwamu untuk percaya bahwa kamu memang layak dicintai, layak diperhatikan, layak mendapat sesuatu hanya karena menjadi dirimu, tanpa syarat, tanpa harus membuktikan apapun. Pertanyaan besar yang mungkin muncul di hatimu adalah ini: apakah orang ini benar-benar tulus? Atau jangan-jangan semua ini hanya permainan, hanya cara halus untuk mendapatkan sesuatu darimu? Semesta ingin menenangkan hatimu. Energi yang terpancar dari sosok ini lebih condong ke arah ketulusan. Ya, memang ada keraguan di dalam dirinya. Itu wajar. Ada rasa takut ditolak, ada rasa takut usahanya tidak dianggap, bahkan ada rasa takut terlihat berlebihan di matamu. Tapi semua itu bukan tanda manipulasi. Itu justru tanda bahwa dia berhati-hati, karena dia benar-benar peduli dengan bagaimana perasaanmu. Ketulusan ini bisa dilihat dari cara dia memberi. Dia tidak menuntutmu untuk segera membalas. Dia tidak mencoba menekanmu dengan kalimat-kalimat seperti, "Aku sudah melakukan ini, jadi kamu harus begitu." Tidak. Energinya justru sebaliknya. Dia memberi dengan cara yang lembut, membiarkanmu punya ruang, tanpa tuntutan yang membebani. Kadang kamu mungkin merasa aneh. Kenapa seseorang bisa bersikap begitu perhatian, tapi tidak pernah meminta apa-apa kembali? Itulah tanda yang harus kamu perhatikan. Orang ini tidak ingin membuatmu merasa terikat hutang budi. Dia hanya ingin kehadirannya dirasakan. Tapi di balik ketulusan itu ada sisi rapuh yang jarang terlihat. Dia berusaha menutupi kegugupannya dengan tindakan memberi, karena kata-kata seringkali terasa terlalu berat untuk diucapkan. Dia berharap kamu bisa menangkap niat baiknya, tanpa harus dia berteriak keras-keras tentang perasaannya. Semesta berbisik, hati nuranimu akan bisa membedakan niat seseorang. Kalau kamu merasa nyaman, tenang, dan ringan saat berhadapan dengan energi orang ini, itu tanda bahwa ketulusannya nyata. Namun, jika suatu saat kamu merasa ada sesuatu yang janggal, semesta juga ingin kamu tetap waspada. Karena ingat, ketulusan tidak bisa dipaksakan, ia hanya bisa dirasakan. Pesannya sederhana, jangan terlalu cepat menolak, tapi juga jangan terlalu cepat membuka seluruh pintu tanpa filter. Biarkan waktu yang berbicara. Orang yang tulus akan konsisten. Dia tidak hanya memberi sekali lalu menghilang. Dia akan terus hadir dengan caranya sendiri sampai kamu benar-benar percaya. Dan dari energi yang terasa sekarang, dia memang ingin kamu melihatnya bukan sebagai orang yang sekadar lewat. Dia ingin kamu mengenalnya lebih dalam,
pelan-pelan, tanpa tekanan. Dia ingin membangun sesuatu yang nyata, dimulai dari langkah sederhana, memberi sesuatu hanya untuk mendekatimu. Pada akhirnya semua kembali kepadamu. Semesta boleh mengirim tanda, seseorang boleh menunjukkan perhatian, bahkan hati kecilmu bisa merasakan energi yang tulus dari orang ini. Tapi keputusan tetap ada di tanganmu. Apakah kamu akan membuka ruang untuknya, atau memilih untuk tetap menjaga jarak? Tidak ada jawaban yang salah di sini, karena setiap pilihan yang kamu ambil adalah bagian dari perjalanan jiwamu. Kalau kamu memilih untuk membuka hati, itu berarti kamu siap menerima pengalaman baru, hubungan baru, atau bahkan babak baru dalam hidupmu. Tapi kalau kamu memilih untuk tetap menjaga jarak, itu bukan berarti kamu menolak cinta. Kadang itu adalah tanda bahwa jiwamu butuh waktu, atau ada hal lain yang lebih penting untuk kamu fokuskan saat ini. Semesta hanya ingin kamu jujur pada dirimu sendiri. Jangan menerima sesuatu hanya karena tidak enak menolak. Jangan juga menutup pintu hanya karena takut terluka. Belajarlah membedakan, apakah keputusanmu lahir dari rasa takut atau dari ketenangan hati. Ingat, kamu berhak untuk diperlakukan dengan cara yang pantas. Kamu berhak menerima kasih yang tulus. Dan kamu juga berhak untuk berkata tidak jika memang belum siap. Yang penting adalah, jangan pernah membuat pilihan hanya karena kamu merasa terpaksa. Kalau orang ini benar-benar tulus, dia akan menghargai pilihanmu. Dia tidak akan memaksa. Dia tidak akan marah hanya karena kamu butuh waktu. Justru ketulusannya akan terlihat dari kesabarannya menunggu, dan dari konsistensinya menunjukkan niat baik tanpa tekanan. Semesta ingin kamu percaya pada dirimu. Kamu cukup bijak untuk menentukan apa yang terbaik bagi hidupmu. Kamu cukup kuat untuk membedakan siapa yang benar-benar peduli, dan siapa yang hanya ingin singgah sementara. Dan ingat, tidak semua orang yang datang harus kamu terima. Tapi tidak semua orang yang datang juga harus kamu tolak. Pilihanmu adalah kunci. Apapun yang kamu putuskan itu akan membawamu pada pelajaran penting. Kalau kamu menerima, kamu belajar arti kepercayaan. Kalau kamu menolak, kamu belajar arti menjaga batas. Keduanya sama-sama berharga, sama-sama bagian dari pertumbuhanmu. Jadi jangan takut. Apapun yang kamu pilih, semesta akan selalu mendukungmu. Yang penting lakukan dengan hati yang sadar, bukan hati yang terikat rasa takut. Sekarang, tarik napas dalam-dalam, tenangkan dirimu sejenak, biarkan semua pesan tadi meresap ke dalam hatimu. Ingat, semesta tidak pernah membawa pesan secara kebetulan. Kalau kamu mendengar ini sampai akhir, artinya ada sesuatu yang memang ditujukan untuk jiwamu. Seseorang mungkin benar-benar sedang menaruh perhatian padamu. Tapi di balik semua itu, pesan terdalamnya adalah tentang dirimu sendiri. Tentang bagaimana kamu belajar mengenali ketulusan. Tentang bagaimana kamu menjaga batas, tapi juga berani membuka hati. Tentang bagaimana kamu percaya pada perjalanan meski jalannya tidak selalu jelas. Semesta tidak pernah ingin menjerumuskanmu. Semesta ingin mengingatkan bahwa kamu tidak sendirian. Ada orang-orang yang diam-diam peduli. Ada energi yang terus menopangmu. Dan yang terpenting, ada dirimu sendiri, yang jauh lebih kuat daripada yang kamu sadari. Kalau kamu merasa ragu, ingatlah, tidak semua jawaban harus kamu temukan hari ini. Ada hal-hal yang hanya bisa terjawab seiring waktu. Yang penting, kamu terus melangkah, bukan berhenti. Kamu terus memilih dengan sadar, bukan karena terpaksa. Apapun yang akan terjadi dengan orang ini, apakah dia akan tetap ada dalam hidupmu, atau hanya menjadi singgah sementara, itu hanyalah bagian dari cerita yang lebih besar. Cerita tentang dirimu, tentang kebangkitanmu, tentang keberanianmu untuk terus percaya pada cinta, pada keajaiban, dan pada dirimu sendiri. Dan ingatlah baik-baik, tidak ada yang kebetulan. Kalau kamu sampai menemukan pesan ini, berarti semesta sedang menegaskan sesuatu. Kamu layak dicintai, kamu layak dihargai, kamu layak mendapatkan perhatian yang tulus, tanpa syarat, tanpa kepura-puraan.
maka jangan pernah lagi meragukan dirimu. Jangan pernah berpikir bahwa kamu tidak cukup, karena kamu sudah cukup, bahkan lebih dari cukup. Semesta sedang membuka jalannya. Orang yang tepat, energi yang tepat, kesempatan yang tepat, semuanya akan datang sesuai waktunya. Yang perlu kamu lakukan hanyalah percaya, tetap melangkah, dan menjaga hatimu agar tetap terbuka pada kebaikan. Akhirnya biarkan aku tutup dengan kalimat ini. Apapun yang kamu pilih hari ini, semesta akan selalu mendukungmu, karena perjalananmu bukan sekadar tentang siapa yang datang, tapi tentang siapa dirimu yang terus bertumbuh. Kamu sedang menuju versi terbaikmu, dan tidak ada yang bisa menghentikan itu.